Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Veronica, NIM 2311 304122 dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan poster saya mengenai impressive level of EL4 in the split of Balbisi mice after 65.5 kDa pili protein Klebsiella pneumoniae immunization, yang ditulis dan diteliti oleh Diego Rapi Putra Uta, Diana Kusuna Mufida, Ika Ramawati Sutejo, Dina Agustina, Eni Suswanti, dan Muhammad Ali Sodikin di Faculty of Medicine Jember University Indonesia. Untuk introduction atau pendahuluannya, pneumonia caused by Klebsiella pneumoniae, a gram-negative bacterium, is a major lower respiratory tract infection without a risking person. Yang artinya di mana pneumonia ini disebabkan oleh bakteri Klebsiella pneumoniae yang merupakan bakteri gram-negatif yang menyerang pernapasan bawah utama yang tidak memiliki vaksin. Penelitian ini juga difokuskan pada protein bakteri seperti pili sebagai kandidat vaksin karena variabilitasnya yang rendah dan kemampuan untuk memicu respon imun, termasuk pembentukan biofilm. Respon imun ini melibatkan IL-4 yang mengatur makrofag, neutrofil, dan produksi IgG untuk memori imun, yang menunjukkan bahwa protein pili 65,5 kDa dan Klebsiella pneumoniae meningkatkan kadar IL-4 pada tikus Balbisi meskipun penelitian tentang efeknya masih terbatas. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu bagian metode. Bagian metode ini, penelitian ini merancang acak kelompok terkontrol pasca uji saja yang telah disetujui oleh Komite Etik Universitas Jember pada Desember tahun 2023. Di sini terbagi menjadi 3 kelompok tikus Balbisi, yaitu umur 6,6 sampai 8 minggu yang berukuran 25 gram, digunakan untuk kontrol K1 injeksi VBS, ajupan K2 dan ajupan VAN, dan perlakuan K3 protein pili 65,5 kDa Klebsiella pneumoniae ajupan front. Pilih Klebsiella pneumoniae diisolasi dari dahak pasien, dikultur dan dipisahkan dengan sentrifuge. Indukasi dilakukan secara interperitoneal selama 14 hari menggunakan CFA induksi pertama dan IFA sebagai induksi ketiga. 14 hari setelah induksi terakhir, tikus diterminasi dan limpa mereka diekstrak, homogenisasi, dan diuji untuk konsentrasi IL-4 menggunakan ELISA. Data diagnosis dengan uji Kruger-Wallis dan analis post-host menggunakan SPSS 25. Selanjutnya, untuk yang bagian hasil disajikan dalam 2 bentuk, yaitu 2 tabel dan 1 lagi untuk dalam bentuk diagram batang yang menjelaskan tentang pada tabel pertama yaitu hasil uji Kruger-Wallis untuk kadar IL-4 pada seluruh sampel. Yang kedua pada hasil uji post kadar IL-4 pada setiap perlakuan Treman group. Untuk pemberlakuan pada diagram itu menjelaskan rata-rata kadar IL-4. Selanjutnya untuk pembahasannya di sini kita akan membahas mengenai studi ini menunjukkan peningkatan kadar IL-4 pada antigen dan kelompok ajupan dengan perbedaan signifikan nilai P yaitu 0,003. Antigen pneumonia memicu aktivitas imun bawaan dan aditif, menghasilkan IL-4 yang memicu aktivasi imun bawaan dan aditif, menghasilkan IL-4 untuk mengatur respon makrofag, diferensi, dan produksi IgG. Temuan ini sejalan dengan studi oleh Lee tahun 2015 dan Hu tahun 2022. Uji post-host tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kadar IL-4 level kelompok antigen dengan ajupan 0,4113. Kemungkinan karena variasi respon imun kelompok antigen memiliki kadar IL-4 yang lebih tinggi karena adanya antigen virus Klebsiella pneumoniae 65,5 kDa dan ajupan yang meningkatkan respon antibodi. Namun protein ini dianggap sebagai imunogen lemah untuk menginduksi IL-10.
Kesimpulan dari pemeriksaan dan pengujian untuk klepsopneumonia penyakit pernapasan yaitu terdapat peningkatan signifikan pada kadar IL-4 level di limpa tikus balbisi setelah imunisasi dengan protein pili Klebsiella pneumoniae 65,5 KDA. Temuan ini merupakan langkah awal untuk mengembangkan vaksin Klebsiella pneumoniae dengan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut menggunakan spesimen serum guna mengeksplorasi efek protein pili pada stimulasi produksi IL-4. Itulah hasil dari pemaparan materi saya mengenai poster yang dirancang untuk mengetahui masalah penyakit pernapasan bawah akut. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.